Halo teman-teman, nama saya Aditya, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi 2016, ingin membahas 25 teori ilmu komunikasi di video ini. Yang pertama, teori behaviorisme di ilmu komunikasi menjelaskan bahwa jika ada satu stimulus pada satu perilaku, maka kita akan merespon stimulus tersebut. Contohnya, jikalau ada suara motor berisik, maka kita akan menggunakan ekspresi kesal pada motor tersebut. Baiklah, yang kedua adalah teori agenda setting. Ini salah satu teori komunikasi massa sebenarnya, dan juga termasuk dalam teori ilmu komunikasi, bahwa menjelaskan bahwa teori agenda setting ini menjelaskan bahwa media mempunyai peran penting ataupun peran untuk men-setting semua agenda yang ada di TV ataupun di media tersebut. Contohnya, jikalau pada saat sekarang ada kasus COVID-19, maka semua media akan menitik beratkan pada COVID ini. Di situ menjelaskan bahwa COVID-19 ini penting untuk masyarakat, dan si media ini men-setting semuanya agar COVID-19 ini terlihat penting. Teori ketiga yaitu adalah teori uses and gratification, menjelaskan kalau kita tadi menjelaskan bahwa media bisa mengambil alih semua peran tersebut, di sini uses and gratification berbeda. Di sini menjelaskan bahwa komunikan ataupun penonton di situ memegang peran penuh terhadap apa yang ingin dia tonton ataupun mendengarkan. Seperti jikalau kita pengen menonton televisi tentang sinetron, maka kita akan merubah channel tersebut ke channel sinetron seperti SCTV dan lain-lain. Teori keempat yaitu teori spiral of silence, yang menjelaskan bahwa ketika ada terjadi suatu peristiwa dan di situ ada yang namanya kontra dan pro, maka kaum mayoritas seperti contohnya yang pro maka akan menang melawan kaum minoritas. Contohnya pada saat pemilihan presiden, contohnya. Jadi ketika ada perdebatan diskusi kecil antara perkumpulan remaja, dan kaum minoritas adalah pendukung Jokowi. Mohon maaf, saya tidak membicarakan politik kan, tapi teorinya. Dan teori minoritas tidak bisa berkata-kata lebih kepada kaum minoritas karena rasa ingin menyampaikannya terpendam karena kalah dengan kaum mayoritas. Yang kelima yaitu teori jarum hipotermik. Teori ini menjelaskan bahwa pada zaman lalu, pada zaman media pertama diluncurkan ataupun disebarluaskan, teori ini sangat terjadi masif. Teori ini menjelaskan bahwa pada saat media ataupun informasi yang dikatakan media itu datang kepada komunikan, maka informasi itu akan ditelan mentah-mentah kepada komunikan karena tidak mempunyai sarana lain untuk mendengarkan ataupun melihat informasi lain, versi lain, maksudnya informasi dari versi lain dari media tersebut. Baiklah, yang keenam yaitu ada teori imperialisme budaya. Teori ini menjelaskan bahwa media berperan untuk mengajarkan budaya baru kepada masyarakat. Seperti ini, contohnya pada saat ini TV atau media sosial banyak mengedukasi atau menjelaskan tentang budaya-budaya barat, dan untuk masyarakat Indonesia juga pasti mengikuti budaya yang inginkan, maksudnya budaya baru yang dia inginkan di budaya barat tersebut. Teori ketujuh yaitu teori nativisme, yaitu menjelaskan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa berkomunikasi verbal. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus selalu belajar mengenai komunikasi yang ada di sekitar. Seperti kita sebenarnya tidak satu-satunya makhluk yang bisa berkomunikasi verbal. Contohnya bisa ada binatang dan lain-lain. Makanya kita sampai sekarang harus belajar tentang komunikasi verbal di dalam semua makhluk-makhluk. Yang kedelapan yaitu ada teori norma budaya.
yaitu di sini menjelaskan bahwa media dapat mengubah norma dalam satu masyarakat. Di situ menjelaskan bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh media dapat mengubah tingkah laku dari masyarakat tersebut, bisa ke lebih baik dan ke lebih buruk. Yang kesembilan ada teori dependensi efek komunikasi massa. Di sini menjelaskan bahwa media bisa menjadi salah satu sumber untuk banyak orang. Seperti ini contohnya. Saya terlalu sering menonton TV untuk mendengarkan informasi-informasi penting atau berita-berita tentang terkini. Nah, semakin lama saya menonton TV pada channel tersebut, maka semakin tinggi pula ketergantungan saya pada channel tersebut. Entah itu mengenai informasi yang lebih update mengenai tentang sekitar ataupun yang lain. Jadi semakin lama saya menonton ataupun menyaksikan berita di channel tersebut, maka semakin tergantung saya kepada channel tersebut. Baik, yang 10 ada teori enuklasi. Sebenarnya teori ini menjadi lawan untuk teori jarum hipotermik, yaitu menjelaskan bahwa kita sebagai komunikan ataupun suatu individu mempunyai dasar yang kuat terhadap suatu informasi. Maka ketika ada informasi yang sama tetapi versi yang beda masuk ke dalam individu kita, maka kita akan langsung menolaknya karena kita sudah mempunyai dasar yang kuat mengenai informasi tersebut. Yang ke-11 yaitu ada teori pengharapan nilai. Nah, di sini teori ini kurang lebih sama sebenarnya dengan teori uses and gratification, akan tapi di sini yang berbeda yaitu ada pada komunikannya. Di situ kita mengevaluasi dan dari perspektif dan media tersebut. Jadi tidak ada efek dari teori ini. Yang ke-12 ada teori belajar sosial. Di sini menjelaskan bahwa pada saat perilaku individu maka terjadi interaksi timbal balik yang berkesinambungan. Nah, interaksi ini dimulai dari suatu ataupun individu kognitif dan pengaruh dari lingkungan tersebut. Yang ke-13 yaitu ada teori kultivasi. Di sini teori ini menjelaskan mengenai efek dari komunikasi massa tersebut. Nah, sebenarnya teori ini lebih berdampak kepada tatanan sosial masyarakat yang daripada perilaku individu tersebut. Yang ke-14 ada teori kognitivisme, yaitu teori ini lebih mengedepankan proses belajar daripada hasil dari belajar tersebut. Maka dari itu seorang individu ataupun manusia itu lebih sering belajar dari sebuah peristiwa yang sudah dialaminya di lingkungan tersebut. Yang ke-15 yaitu ada teori humanisme. Teori ini lebih menekankan pada pengawasan dan tanggung jawab bersama kepada peserta didik. Maka harapan yang ada pada teori ini yaitu peserta didik dapat beradaptasi pada masyarakat. Yang ke-16 yaitu ada teori Laswell. Sebenarnya teori ini saya letak di pertama karena teori paling dasar pada teori komunikasi, akan tapi saya lupa jadi saya letak ke-16. Yaitu teori ini menjelaskan tentang model komunikasi yang paling dasar sebenarnya, yaitu ada who says, in which channel, to whom, with what effect. Nah, di sini Laswell menjelaskan tentang model dari komunikasi tersebut. Ada siapa yang menjelaskan, jadi ada komunikator, ada menggunakan media apa, itu channel, terus kepada siapa itu komunikator, terus yang keempat itu adalah with what effect, jadi efek apa yang diterima oleh sang komunikan tersebut. Yang ke-17 yaitu ada teori komunikasi administrasi. Teori ini menjelaskan tentang penyampaian informasi atau pesan dalam suatu organisasi kepada anggota satu sama lain. Nah, tujuan dari teori ini yaitu menumbuhkan rasa pengertian antara anggota tersebut dan mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Teori ke-18 yaitu ada teori struktural fungsional.
Nah, teori ini dicetus oleh orang-orang yang menganggap bahwa masyarakat hidup dalam ketergantungan akan diakibatkan oleh konsekuensi bertahan hidup, dan tujuan dari teori ini adalah strata ataupun strata sosial. Yang ke-19 yaitu ada teori analisis transaksional. Nah, teori ini dimanfaatkan untuk mengetahui isi pesan yang ada pada transaksi antar individu tersebut. Nah, teori ini sangat berguna untuk menganalisis apa yang sebenarnya komunikator ingin sampaikan atau komunikan sampaikan, sehingga kita dapat mengetahui apa yang sebenarnya ia ingin sampaikan. Yang ke-20 yaitu ada teori sibernetik. Di sini teori ini adalah teori pengontrolan sistem, yaitu di mana pada saat penyampaian pesan itu ada antara sistem, lingkungan, dan antar sistem. Yang ke-21 ada teori masyarakat massa. Teori ini menekankan pada ketergantungan timbal balik antara pemegang kekuasaan pada suatu media dan integritas media dalam fungsi sosial dan otoritas. Yang ke-22 yaitu ada teori media equation theory. Nah, teori ini menggambarkan media seperti seorang manusia, layaknya seorang yang bisa diajak komunikasi seperti komunikasi interpersonal. Nah, jadi seperti ada face to face antara komunikator dan media tersebut. Yang ke-23 yaitu ada teori difusi inovasi. Teori ini dikatakan bahwa komunikator saat menerima pesan dari media massa itu sangat bisa mempengaruhi khalayak. Dengan demikian, inovasi dan lalu disebarkan kepada khalayak untuk lebih menguatkan kepada khalayak untuk mengikutinya. Yang ke-24 yaitu ada teori normatif. Teori ini berkenaan kepada masalah yang dihadapi oleh media ketika ingin menyampaikan nilai-nilai pesan yang ada dalam informasi tersebut. Nah, bagaimana media tersebut menyampaikan dengan nilai-nilai ataupun dasar-dasar dan nilai tersebut kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan mengetahui nilai yang diterima ataupun yang disampaikan oleh media tersebut benar. Yang ke-25 terakhir yaitu ada teori common sense. Menyatakan bahwa setiap individu akan mendapatkan pengalaman atau pengetahuan berbeda-beda dengan individu lainnya. Ada yang dari media dan ada juga dari tempat lain seperti masyarakat dan lingkungan.